Yang beriman hari ini, punya iman sama Tuhan? Angkat tangan dulu. Siapa yang rohaninya sehat? Tadi semua beriman, ditanya rohani sehat, tidak ada yang angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan ya. Jadi saudara, punya iman dan memiliki kesehatan rohani. Rohani yang sehat itu penting. Sebab banyak orang berkata punya iman, tapi ternyata rohaninya tidak sehat. Kalau tidak sehat berarti sakit. Nah, kalau rohani kita sakit, tidak mungkin kita bisa menang di dalam pertempuran, di dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani. Tidak cukup hanya punya iman, tapi pastikan rohani kita itu sehat. Banyak hal yang dapat membuat iman kita ini ya goyah sehingga rohani kita sakit, saudara. Ternyata banyak penyakit-penyakit rohani. Ya, orang yang rohaninya sakit itu saudara, dia nggak mungkin mengalami Tuhan, apalagi kemuliaan Tuhan. Karena rohaninya sakit. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, kenapa kita harus menjaga iman dan kesehatan rohani kita. Mari buka bersama, 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita ini sekarang bukan hanya sekedar beragama, tapi kita harus tahu kebenarannya. Rasul Paulus berkata begini saudara. Ya, 1, 2, 3 kita baca. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Lalu ayat yang berikutnya bilang di sana apa? Sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Satu saat kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Dan itu adalah pengadilan yang teradil. Kalau pengadilan manusia masih bisa tidak adil. Ya enggak Bapak Ibu? Banyak ketidakadilan yang terjadi. Tapi satu saat semua manusia, ya, pendeta, jemaat, pengerja, presiden, pejabat, siapapun juga, kita semua akan berhadapan dengan yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dan di sana akan terbuka semuanya. Kenapa kita harus menjaga iman dan kesehatan manusia rohani kita? Karena ini saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab itu juga kami. Ini kenapa naik turun cahayanya ya? Silau loh ini. Agak turunin dikit boleh ya? Ini saya nanti muka saya jengkurang kayak marah-marah lagi. Nanti jemaat bilang itu Bu Devi kok marah-marah loh. Mukanya aja marah-marah. Padahal ini karena terang saudara. Ya dikatakan di situ, sebab itu juga kami, juga Rasul Paulus, juga para rasul, juga mereka yang sudah kelihatan rohani, dikatakan di sana kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini masih hidup, ataupun nanti setelah kami sudah berada di luar tubuh ini setelah mati. Rasul Paulus bilang satu yang kami rindukan, supaya kami ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Kami berusaha. Jadi perkenanan Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Saudara diam-diam aja terus Tuhan datang perkenanannya, enggak. Tuhan melihat usahamu. Jangan katakan beriman tapi ternyata manusia rohanimu sakit. Kalau sudah sakit, sekarat. Kalau sudah sekarat maka mati. Lah orang yang manusia rohaninya mati tandanya apa? Yaitu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Yang berdosa tetap berdosa, tidak usah angkat tangan. Dalam hati saja. Makanya kau tidak mengalami pertumbuhan rohani, kau tidak mengalami perubahan karakter, hidupmu terus begitu-begitu saja. Ingatlah saudara, bahkan Rasul Paulus, sekelas Rasul Paulus bilang, sebab itu juga kami ini berusaha. Kalau Rasul Paulus saja berusaha, apalagi saudara dan saya, amin. Jangan sampai kita ini sudah mengaku percaya, tiap minggu ke gereja, bahkan pelayanan, tapi ternyata hidup kita tidak berkenan. Jangan ya nak ya. Jangan ya dek ya. Hanya yang muda yang mengerti ini. Yang tua-tua gak ngerti, gak ngikuti. Jangan sampai kita ini akhirnya tidak mendapat perkenanan Tuhan. Bilang, jangan ya.
bilang kanan kirimu, jangan ya. Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan supaya manusia rohani kita ini sehat? Supaya iman kita terjaga sampai Tuhan datang. Kita ini dalam perkenanan Tuhan. Bisa nggak kita ini tetap dalam perkenanan Tuhan? Sekalipun di dunia ini banyak masalah, banyak dosa yang datang menggoda kita. Bisa nggak kita ini berkenan sama Tuhan? Menurut saudara bisa nggak? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang tidak bisa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Semua bingung. Ya, bersama Tuhan bisa. Ya, bilang aku bisa. Nggak usah pakai yura. Aku bisa gitu. Yuk kita buka Filipi 4 ayat yang keempat mulai. Yuk. Filipi 4 ayat 4. Ini cara supaya manusia rohani kita tetap sehat, saudara. Filipi 4 ayat yang keempat mulai, di sana dikatakan, baca dengan suara yang keras. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tanda orang yang memiliki kehidupan rohani yang sehat itu, dia selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Coba senyum saudara, senyum dong. Muka saudara ini tegang semua loh. Saya jadi keringetan nih khotbah ya. Coba senyum, nah itu bersukacita. Ya, orang yang kehidupan rohaninya itu sehat, ya, itu dia selalu bersukacita. Jangan merengut. Ya, orang itu yang merengut terus itu, nah itu manusia rohaninya sakit itu. Ya, tetapi ketika kita ini hidup bersukacita, diulangi loh saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Kita bersukacita di mana? Dalam Tuhan. Jangan pernah bersukacita karena hartamu banyak. Orang kalau sukacitanya karena duitnya banyak, maka kalau duitnya habis hilang sukacita. Ada yang masih duitnya aja masih ada, sudah tidak sukacita. Rugi saudara, rugi ya. Kenapa? Jangan taruh sukacitamu pada hal-hal yang tidak kekal. Uang, kekayaan, jabatan itu semua bisa hilang. Bersukacita itu dikatakan di dalam Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka ada sukacita. Dan kita berkata, orang yang hidup bersukacita senantiasa, dia dapat menanggung segala persoalannya. Amin. Kenapa? Sebab sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan. Ya, jangan saudara menaruh harap pada harta sehingga engkau bersukacita kalau cuma punya uang. Karena banyak orang kaya stres hari-hari ini. Stres saudara. Ya, membayangkan apa yang akan terjadi, ketakutan akan kehilangan harta. Hartanya masih ada loh, tapi dia udah takut kehilangan. Uangnya kebanyakan, bingung mau taruh mana. Hari-hari ini yang tidak punya uang pusing, yang punya uang juga. Jadi saudara pilih yang mana? Pilih yang mana saudara? Yang punya uang pusing atau gak punya uang pusing? Ampuni mereka Tuhan, mereka ini mata duitan semuanya. Ya, kalau saya pilih damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Biarpun pas-pasan, pas mau beli rumah pas ada uang. Ya toh? Ya, jangan tertipu saudara. Ya. Jadi dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Kenapa? Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Hari-hari ini saya banyak orang nawari, Bu ayo Bu, ya ikut ini kesehatan loh. Ayo itu otak perlu di DSA loh. Ya supaya otaknya bisa lancar, supaya ini bisa ini. Ya ayo perlu ini loh, ini itu. Saya cuma bilang, hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya, biar mau apa yang kau lakukan saudara, hidup matimu itu di tangan Tuhan. Bahkan saya pernah dengar satu kesaksian ya dari seorang bapaknya ada di sini sekarang. Cerita ya, salah satu pelayan Tuhan di gerejanya baru habis periksa general check up, hasilnya bagus semua. Kolesterol bagus, darahnya bagus, semua bagus. Lagi WL, lagi ngomong siapa yang mau bersaksi. Lagi nunggu jatuh di mimbar mati. Baru keluar hasil check up-nya loh. Sehat semua loh. Ya Pak ya. Itu benar. Ya.
Jadi saudara, dari sini kita melihat yuk, kita tinggal di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Kapanpun kita mati, enggak masalah. Yang penting kita di dalam Tuhan. Tinggalkan dosa. Ya, jangan bersuka cita karena yang lain, apalagi bersuka cita karena ada selingkuhan. Nah, ini lebih parah lagi nih. Bapak-bapak, hati-hati ya, jantung berdebar cepat. Jadi bertobat ya, jangan gara-gara itu terus mati. Ayo yang kedua saudara, kita baca ayat yang kelima. Di sana dikatakan, hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kalau bicara Tuhan sudah dekat nih, kira-kira apa saudara? Kiamat? Dia nomor satu kiamat. Nomor dua Tuhan sudah dekat itu apa? Ini bicara tentang hari kematian. Hari Tuhan jatuh atas hidupmu. Ya, hari Tuhan itu bisa datang kapan saja. Ya, bisa tentang kiamat, bisa juga bicara tentang kematian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, kita ini kalau mau berbuat baik tuh nggak usah tunggu ya. Saya tuh ada sekelompok ibu-ibu kaya gitu ya. Kami ini mau berbuat baik Bu Debbie. Kira-kira panti asuhan yang perlu disumbang mana ya Bu ya? Nanti dia bawa sembako cuma berapa paket terus foto-foto. Pencitraan. Nggak usah tunggu yang begitu-begitu ngomong berbuat baik. Saya mau ajar saudara. Saudara masuk ke toilet, penjaga toilet itu loh, kasih ono duit, amin. Itu sudah berbuat baik loh. Ya, sopir di jalan ada orang yang butuh, itu sudah berbuat baik. Ada keluargamu yang nggak bisa sekolah, sekolahin, itu sudah berbuat baik. Nggak usah mau pencitraan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Supaya apa saudara? Kalau kita mati nanti satu saat orang akan bilang gini, ya ampun dia mati ya, padahal orang ini baik banget loh. Seumur hidupnya itu loh dia itu saya ingat dia pernah nolong ini. Jangan sampai kita mati, kenapa nggak dari dulu dia mati, ini orang jahat sekali. Ya ada loh yang begitu saudara. Waktu hari Tuhan jatuh atas hidup kita, ya ayo kita introspeksi diri. Ya, sampai ada pendeta tuh jemaatnya mati, jemaatnya jahat sekali. Ya, dia khotbah, saudara semua orang akan mati. Keluarganya nangis, presiden mati, nabi-nabi juga akan mati. Apalagi yang kurang ngajar satu ini. Waduh, saudara kaget loh. Kenapa? Karena terkenal jahatnya. Apa yang orang kenal dari hidup kita, saudara? Jangan sampai orang itu tuh, pelitnya, minta ampun itu orang. Bertobat loh saudara. Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Bukan pencitraan, tapi orang mengalami hidupmu. Mari kita menjadi mujizat bagi orang lain. Berhenti berdoa minta mujizat terus, tapi bilang Tuhan aku pengen jadi mujizat bagi orang lain, amin. Ya, supaya ketika kita melakukan kebaikan, orang itu nangis dan berkata, Bu, Tuhan itu ada ya, Tuhan ada. Saya satu kali pelayanan saudara di satu kota, lalu saya ketemu sama ya teman lama lah, kita tahu dia pemain musik saudara. Lagi dia main musik itu, saya tuh bilang sama suami saya, dia itu setia ya, karena dia ini dulu saudara, dia itu pemain di sekuler, dia nggak mau melayani Tuhan. Setiap kali orang ajak dia pelayanan, dia bilang enggak lah, munafik semua orang di gereja itu, saya nggak mau pelayanan di gereja. Jadi karena kita tahu dia punya bakat musik yang bagus dan luar biasa, lalu saya dan suami pengen deketi dia. Teman-teman saya bilang gini, cobaan tuh kamu deketi, tak kasih duit kamu kalau berhasil bawa dia balik ke gereja. Akhirnya kami deketi dia saudara, dia punya toko handphone. Waktu itu kami datang, ya lalu pas kebetulan dia bilang gini, ya kami bilang ayo baliklah pelayanan di gereja. Enggak, omong kosong, munafik semua. Lalu saat itu dia bilang, Bu, rumahku aku baru pindahan, kayaknya ada setannya deh, dia bilang. Soalnya ada satu rumah di ruangan rumah itu yang tidak boleh dibuka sama pemiliknya. Tapi anakku ini kan masih kecil, setiap kali lewat di situ teriak-teriak, katanya ada opa. Dia ketakutan gitu loh. Lalu saya bilang, nah ini saatnya kamu mau setannya pergi, iya kita persekutuan ya di rumahmu ya. Oh iya boleh kita datang. Saya bilang karena setan itu hanya bisa diusir dengan hadirat Tuhan. Lalu kita datang saudara, kita buat persekutuan, saya berdoa. Ya kita doakan ruangan itu, kita doakan, saya bilang sekarang saya sudah mendoakan. Tapi kalau kita pulang, kamu tidak bertobat, ya nanti setannya balik lagi.
Diajak yang lebih jahat lagi 7. Jadi sekarang ya kamu harus bertobat. Nggak bisa hanya taruh iman sama pendeta. Karena yang setan lihat tuh imanmu di sini. Oh gitu ya. Terus apa ya? Kamu harus bertobat. Bertobatnya gimana? Ya kamu ada dosa nggak? Gini. Ya waktu itu dia perokok keras saudara ya. Terus ini rokoknya ya itu juga buang aja rokok itu, temannya setan loh. Ya jangan melihat saya seperti itu para perokok. Biasa aja mukanya. Lalu saudara akhirnya ya dia nggak mau waktu itu. Apa sih hubungannya setan sama rokok? Nggak ada lah gini. Ya udah kita cuma mengingatkan. Akhirnya ya puji Tuhan dia bilang puji Tuhan loh sejak didoakan itu anakku nggak pernah nangis lagi kalau lewat di situ. Udah enak lah auranya. Jadi kita persekutuannya setiap minggu kami datang saudara persekutuan. Lalu cuma share cuma saya sama suami bawa gitar, dia satu keluarga. Lalu dia mulai share lah di situ. Aku ini ada dosa. Apa? Saya ini kan toko handphone. Setiap kali ada bus datang dari Jakarta, itu nanti ada yang datang ke tempat saya ini, bawa satu karung barang hasil curian, copet di bus. Pokoknya dia udah nggak tahu. Ini semua ada handphone, laptop, apa bayar aja 15 juta. Ya satu karung saudara. Ya dia langsung ambil, dia bayar. Lalu dia cerita sama saya, dia bilang tapi kok sekarang saya nggak sejahtera ya, sejak dengar firman. Ini artinya rohaninya sehat nih. Kalau orang gak sehat itu dosa jalan terus, sejahtera terus. Dia bilang saya kok gak sejahtera sekarang ya. Terus tapi kalau saya stop, terus saya pemasukannya dari mana? Saya bilang kamu ini mau cari hidup yang saat ini saja atau kamu pengen hidup kekal? Buat apa kamu punya uang terus kamu kasih makan anak istrimu uang yang tidak halal begitu? Kalau saya pilih mending miskin. Terus dia bilang, lah terus bagaimana? Ya kamu berdoa, saya juga gak bisa paksa. Besoknya dia telepon, kita berdua udah Bu, saya sudah putuskan, saya tidak mau lagi ambil barang itu. Saya mau berdoa sama Tuhan, biar Tuhan berkati. Dan satu lagi, tadi malam saya dibangunkan katanya tengah malam. Saya bangun tengah malam, tiba-tiba ada yang suara bilang, baca Alkitab. Saya baca, saya dapat Roma pasal 12, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Langsung saya diingatkan, stop rokok. Akhirnya dia stop, ya, dia berhenti rokok. Saya bilang amin, puji Tuhan. Saudara, ketika akhirnya dia bertobat, ya memang ya kelihatannya usahanya itu sepi gak kayak dulu. Tapi di tengah kesepinya itu dia justru malah bisa beli rumah. Dia bersaksi, puji Tuhan loh, Tuhan berkati saya dengan hasil yang benar. Dari situ saya lihat dia tetap pelayanan. Sampai akhirnya berapa bulan lalu saya ketemu dia ketika pelayanan dengan suami. Saya bilang sama suami gini, dia masih setia ya melayani Tuhan loh. Ya iya. Waktu pulang itu saya tanya, anakmu gimana? Udah kuliah sekarang gini udah gede ya, karena kita nggak ketemu udah puluhan tahun. Sampai di hotel saya bilang sama suami gini, saya ini digerakkan loh, ngasih dia sejumlah uang. Terus suami saya jawab, ya kasih aja tapi nggak usah sebanyak itulah. Ya dia juga pasti sudah punya uang lah, dia gini. Jadi saya bilang saya dapat dari Tuhan tuh sekian, tapi suami saya bilang ya nggak usah, kasih sekian aja ya, karena dia juga udah punya kerjaan. Bener, akhirnya saya kurangi lah. Besoknya itu saya WA dia, Mas bisa minta nomor rekening nggak? Dia tanya buat apa dulu? Jangan karena kasihan sama saya. Enggak, saya bilang ini saya disuruh Tuhan. Beneran kamu disuruh Tuhan bener? Saya bilang iya. Saya nggak semua begini loh. Baru kali ini juga saya tuh tiba-tiba begini. Apa yang kamu ditaruh Tuhan di hatimu? Saya cerita sama dia, kamu ngomong dulu, kamu ada pergumulan nggak hari ini? Lalu dia cerita, iya tapi saya tidak bermaksud ngomong sebenarnya, tapi cuma karena ya Mbak Debbie udah telepon saya, ya saya cerita karena ditanya, katanya dari Tuhan. Saya tuh lagi bergumul memang. Anak saya itu besok jatuh tempo bayar kuliahnya sekian. Dan itu cocok dengan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang sama suami saya, benar toh Tuhan tuh gak pernah salah. Akhirnya saya transfer ke rekeningnya dia saudara. Dia tuh nangis dan bilang begini, tahu ndak? Aku malam itu sudah berkata, aku ndak mau pelayanan lagi di gereja. Karena aku mau kembali ke sekuler untuk cari uang. Dan aku bertanya apakah Tuhan itu masih ada. Saya bilang, berarti ini bukti bahwa Tuhan itu ada loh. Dan Tuhan bicara lewat saya, dan Tuhan mengasihi kamu. Dia nangis bercucuran air mata dan bilang, Tuhan saya minta ampun. Ya Tuhan, Tuhan itu ada bagi saya. Saudara, seringkali kebaikan yang kita lakukan itu buat kita tuh kadang tidak seberapa loh.
Tapi waktu kita punya kepekaan, untuk apa kita hidup? Ayat nih berkata, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Ya, dan kalau ngasih itu gak usah difoto ya. Tuhan suruh saya transfer, terus dia upload, gak perlu. Tapi orang tahu, dan dia bilang gini, terima kasih ya mbak, terima kasih ya mas. Dia panggil kita mbak sama mas. Karena kalian sudah menjadi mujizat bagi saya secara pribadi. Saudara, berhenti hanya meminta mujizat sama Tuhan, tapi berdoa, Tuhan jadikan aku ini mujizat bagi orang lain. Amin. Jangan pelit, bilang kanan kirimu, jangan pelit. Bertobat, itu tanda bahwa manusia rohanimu itu sehat. Kalau kau rajin berbuat kebaikan, itu tanda manusia rohanimu itu sehat. Tapi orang pelit, tidak masuk surga. Ada ayatnya, cari sendiri di rumah. Kita lihat ayat berikutnya saudara. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, bagaimana supaya manusia rohani kita sehat? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang manusia rohaninya itu sehat, tidak gampang khawatir. Yesus berkata, dengan kekhawatiranmu engkau tidak bisa menambahkan apapun pada jalan hidupmu. Jadi daripada khawatir, lebih baik mengucap syukur. Orang yang rajin mengucap syukur tidak akan khawatir. Sebaliknya orang yang suka khawatir tidak pernah bersyukur. Jangan khawatir. Hendaknya kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau dikatakan tentang apapun juga berarti tentang apa? Semua. Tentang hidupmu, anakmu, tentang pekerjaanmu, tentang uangmu. Jangan khawatir, kata Alkitab. Ya, lalu bagaimana? Ya kuncinya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Kalau mulai khawatir, saya ini kekhawatiran terbesar sekarang saya ini apa saudara? Saya berdoa buat jodoh anak-anak saya, supaya mereka tidak salah pilih orang. Tapi kadang-kadang kalau saya sudah khawatir, saya berdoa, Tuhan, aku tidak mau khawatir, aku percaya Tuhan punya rencana bagi anak-anakku. Dan Tuhan berproses sendiri bagi anak-anakku. Karena itu aku serahkan mereka ke dalam tanganmu, jodoh mereka dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas sudah beban saya. Soalnya kalau kita khawatir terus saudara, ya ibu-ibu kalau kau khawatir terus tentang suamimu, ya itu dia dikit-dikit telepon, Pak video call Pak. Lagi di mana Pak? Video call. Ya akhirnya suami itu kasihan ya. Kenapa? Kita nih khawatir terus mikir nih suami di mana, mau jadi satpam bagi suaminya. Tadi barusan ada ibu cerita sama saya, suami saya selingkuh bu. Dia bilang, saya hari ini ada acara di kantor ini, saya datang ke kantornya. Capek nggak ibu-ibu? Ya, doakan saja suamimu, Tuhan, aku serahkan suamiku dalam tanganmu. Kalau dia macam-macam, hajar dia Tuhan. Amin ibu-ibu. Itu doa terbaik, hajar Tuhan. Ya. Enggak apa-apa, siapa yang suruh? Alkitab yang suruh. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Nah kalau suami kita masih dikasihi, dihajar. Tapi kalau sudah gak dikasihi, mati serangan jantung lagi selingkuh. Enggak usah dimata-matain ibu-ibu, kau capek, khawatirkan suamimu terus. Ya, ada ibu-ibu sudah tua, umur 70 datang sama saya, Bu saya mau cerai sama suami saya. Ibu umur berapa sekarang? 70, terus ibu mau cerai ngapain? Dia selingkuh bu, biarin aja bu dia selingkuh, bentar lagi juga dia mati. Yang penting kan ibu jangan cerai. Ibu ingat anak-anak ibu, nggak usah cerai. Alkitab bilang anak-anakmu nanti jadi anak-anak cemar. Doakan saja. Udah tua juga ngapain cerai coba saudara? Bingung nggak kita? Ya itu juga bapak udah 70 masih selingkuh itu loh. Heran saya kegatelan. Bertobat ya. Tengking itu roh gatel dalam dirimu tuh. Ya udah nggak usah pakai bicara basa-basi sekarang ini. Orang Kristen nih bolak-balik dosanya cuma itu terus saudara. Saya tuh nggak pernah loh ada orang datang konseling, Bu Debbie doakan bu saya mau dibunuh bu karena nama Yesus. Nggak ada. Nggak ada yang datang sama saya, Bu doakan bu karena nama Yesus saya diusir. Nggak ada. Konselingnya itu apa? Bu suamiku selingkuh, bu pinjol. Itu tuh terus aja bolak-balik di situ. Ya, terus yang saya bingung juga ini orang konseling terus saudara. Ibu-ibu mau konseling apa? Suami saya selingkuh. Apa yang harus saya perbuat Bu Debbie? Doakan ampuni. Cuma itu, Lah ibu maunya apa? Saya bilang cerai gitu. Kagak. Doakan.
Udah tua 70 mau cerai saudara. Ya, aduh ya, bingung kita. Makanya kalau ada masalah duduk aja di kaki Tuhan. Datang di kaki Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, nyatakan semua keinginanmu kepada Tuhan. Ya, kalau kau ingin suamimu dihajar, ya bilang Tuhan, aku pengen Tuhan, suamiku hajar Tuhan. Nggak apa-apa. Ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa tapi bilang, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Apapun yang aku hadapi hari ini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Saya percaya banyak kekhawatiran di hati kita saudara, apalagi di akhir zaman ini. Tapi mari kita sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, bingung kan? Akhir-akhir ini banyak berita yang, aduh nanti mau gerhana matahari, mau apa? Badai matahari, mau meledak semua. Nanti internetnya mati, listrik mati. Ya terus kalau listrik mati, internet mati, data-datanya hilang, uang di bank hilang. Nah, bingung semua. Saya bilang gak usah terlalu dipikirin. Ya kalau sudah waktunya kiamat, ya datanglah segera Tuhan Yesus toh. Siapa yang mau Tuhan cepat datang? Ampuni mereka Tuhan. Mereka ini betah sekali di dunia. Ya, siapa yang mau Tuhan cepat datang? Angkat tangan. Tidak ada loh satu pun loh. Mana Pak Konrad ini? Ini bahaya loh saudara. Alkitab bilang kita ini orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau tidak dipercepat, maka semuanya akan binasa. Ya, saya berdoa kita semua cepat-cepat siapkan diri supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang terakhir dikatakan begini saudara, baca bersama yang terakhir ya. Damai sejahtera Allah, belum yang terakhir, yang kedua terakhir. Damai sejahtera Allah apa? Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita melakukan tadi itu semua, bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir, berdoa, mengucap syukur, maka ini yang terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiranmu. Hari-hari ini banyak orang gak damai. Banyak yang tidak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur tiap malam. Bu, saya ini nggak bisa tidur. Kenapa? Apalagi anak-anak muda sekarang, banyak anak muda nggak bisa tidur. Makanya sekarang ya penderita diabetes di kalangan anak-anak muda naik drastis, anak-anak kecil. Ya kenapa? Banyak yang sakit, stres, nggak bisa tidur. Ini Alkitab yang ngomong loh, damai sejahtera Kristus itu melampaui akal pikiran kita. Jadi jangan sampai persoalan, masalahmu, kerjaanmu bikin kau kehilangan damai sejahtera. Karena itu Alkitab bilang damai dari Allah itu melampaui akal pikiran kita. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir ini benar-benar terakhir ya. Masih ada. Ya, akhirnya saudara apa? Semua saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Kalau pikiran kita udah mulai kacau saudara, katakan ini, saya itu kalau sudah iblis itu menanamkan banyak pikiran yang bukan dari Tuhan, saya tarik napas sejenak, saya bilang, akhirnya semua yang baik, semua yang manis, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Supaya pikiran kita ini tidak liar, sehingga banyak dosa akhirnya berkembang di dalam pikiran kita. Kenapa saudara? Karena kita harus yang ayat 9, ini benar-benar terakhir. Ayat yang ke-9, karena jemaat tuh senang kalau dibilang terakhir. Makanya belum terakhir saya bilang terakhir. Ayo baca sama-sama yang terakhir, ini yang benar-benar. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kita diminta bukan hanya melakukan, tapi apa yang kita terima dari firman Tuhan harus kita bagikan buat orang lain. Karena di luar sana masih banyak orang yang sedang berjalan kepada kebinasaan. Dan tugas saudara dan saya ceritakan tentang Tuhan dalam hidup mereka. Hari-hari ini tuaian itu menguning saudara. Hari-hari ini tuaian itu siap dituai. Ayo kita punya kepekaan anak-anak muda. Tuhan mau pakai hidupmu loh. Layani teman-temanmu yang gak bisa tidur itu. Ya. Kalau dia datang ngomong, aku hari-hari ini gak bisa tidur. Jangan saudara ngomong ini, sama saya juga. Ya ngapain ya? Banyak begitu sekarang. Aku hari-hari ini stres. Sama, aku juga stres.
Ya kata psikolog aku stadium 3, aku 4. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi ya? Tapi ayo, ya bilang, kamu gak bisa tidur, coba putar lagu rohani, dengerin khotbah. Ya, dan hari-hari ini benar saudara, tuayan tuh menguning. Ingat, waktu Tuhan Yesus datang, dia nggak tanya berapa depositomu, berapa rumahmu, tapi Tuhan akan tanya berapa jiwa yang sudah kamu bawa datang kepadaku. Cuma itu kebanggaan kita. Saya berdoa kita semua punya iman rohani yang sehat. Saya undang para imam musik maju ke depan.